landasan pendidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus lebih tahu dulu ya, apa itu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi proses perubahan sosial dan aliran pelaksanaan hingga permasalahan-permasalahan dalam pendidikan itu sendiri. Selain itu, menurut Yatimah, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan yang dalam melaksanakan pendidikan. Jadi, tanpa adanya landasan pendidikan ini, maka pendidikan di Indonesia itu tidak akan se-strategis dan tidak akan se-strategis dan sesuai yang seharusnya gitu. Nah, selain itu, fungsi dan tujuan landasan pendidikan. Kenapa kita harus belajar landasan pendidikan sih? Karena pendidikan merupakan salah satu dasar manusia dan berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, khususnya juga kehidupan pada negara. Nah, kita sebagai calon pengajar juga perlu adanya landasan pendidikan, karena tanpa adanya landasan pendidikan maka bahan ajar dan semua kurikulum yang telah diterapkan itu bakal percuma karena kita tidak mempunyai dasar atau misalnya landasan. Jika diibaratkan seperti bangunan, jika bangunan itu tidak ada dasar atau pondasi, maka bangunan itu akan cepat rubuh. Begitu pula dengan pendidikan. Kalau misalnya pendidikan itu nggak ada dasar atau pondasi, maka hal-hal yang udah kita didik atau misalnya kita terangkan sejauh ini nggak akan pernah berpengaruh dan tidak akan bertahan lama. Iya. Nah, maka dari tujuan-tujuan pendidikan tadi, kita bisa mendapatkan fungsi pendidikan, yaitu yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Selain itu, juga merupakan barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Dan juga sebagai landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Nah, selain itu ada juga asas-asas pendidikan, asas-asas landasan pendidikan. Yang pertama, yang paling sering diucapkan dan sering kita tahu ya, itu adalah Tuturi Handayani oleh Ki Hajar Dewantara, yang artinya pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Jadi kita tuh harus mendampingi, bukan berarti kita harus menunjukkan kemana arah jalannya, tapi membiarkan anak didik kita itu menemukan jalannya masing-masing. Karena sejatinya setiap orang itu mempunyai jalan untuk hidup masing-masing. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu hanya untuk memberi motivasi dan mengarahkan ke arah jalan yang benar. Dan jika anak melakukan kesalahan, maka kita harus membetulkannya dan membawa dia ke jalan yang lebih baik. Ya. Lalu berdasarkan asas yang tadi, kita bisa mendapatkan implikasi dari landasan pendidikan ini sendiri. Yang pertama, pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan suatu teori, tetapi juga mempelajari cara membina tenaga alat membantu dan mengusahakan alat bekerja. Nah, jadi di sini juga kita tuh sebagai pendidik itu harus bisa dan lebih mengerti ketimbang murid-murid kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengarahkan dan tentunya memberikan jalan penyelesaian yang bisa dipilih oleh murid-murid kita sendiri nanti. Yang kedua adalah sebagai konsekuensi dari beragamnya kemampuan dan minat siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan. Nah, karena adanya landasan pendidikan, maka kita lebih tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada satu tujuan, tidak hanya berfokus pada satu hal. Pendidikan itu beragam. Semua minat dan bakat anak-anak itu berbeda. Maka dengan adanya landasan pendidikan ini, kita tahu bahwa kita harus menjuruskan anak-anak melalui sekolah kejuruan atau misalnya jurusan masing-masing. Seperti halnya pada saat perkuliahan, di mana kita diberi jurusan sesuai prodi dan keinginan masing-masing untuk lebih menjuruskan anak-anak kepada keinginannya masing-masing. Terus yang ketiga adalah untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, maka perlu diperhatikan yang sama terhadap perkembangan afeksi, kognisi, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan. Nah, di sini tuh perkembangan afeksi, kognisi, dan psikomotor itu tidak hanya terjadi di pendidikan dasar atau misalnya sekolah SD, tapi juga di sini kita harus belajar untuk melihat dan
menerawang kondisi si anak melalui psikomotor dia, afeksi dia, dan kognisi dia di semua tingkatan pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan jenjang perkuliahan. Dan jenjang perkuliahan tidak hanya S1, bahkan sampai S3 pun kita harus tetap belajar. Kita harus tetap mengarahkan dan mencari tahu apa sih sebenarnya keinginan si anak ini. Terus isi kurikulum mulok agar disesuaikan dengan norma-norma, alat, contoh, dan keterampilan yang dibutuhkan di daerah setempat. Nah, di sini tuh kita diharuskan adanya muatan lokal atau mulok ya. Di sini tuh pembelajaran mengenai daerah masing-masing, khususnya budaya. Karena di Indonesia sendiri kita kaya akan budaya, maka di daerah masing-masing kita diperlukan pembelajaran akan budaya kita sendiri. Karena demi mewujudkan bangsa yang cinta akan budayanya masing-masing, cinta akan negaranya masing-masing, kita diperlukan tahu dan melek budaya. Nah, maka dari itu kita anak-anak tuh kita khususkan untuk belajar budaya di daerah tertentu. Misalnya kayak di daerah Sunda itu ada muatan lokal seperti bahasa dan sastra Sunda. Kita belajar bagaimana aksara Sunda, belajar bagaimana caranya berbicara bahasa Sunda yang baik sesuai dengan tata bahasa Sunda. Nah, dan beragam budaya yang ada di daerah Sunda. Tentunya bukan hanya di daerah tersebut, tapi di berbagai daerah pun dianjurkan untuk mempelajari budaya tersebut. Hanya saja dikhususkan itu agar setidaknya orang di daerah tersebut bisa mengetahui bagaimana budaya dan kearifan lokal mereka gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.